sebelum pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap pesan dari sang ayah selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. AHY menyebut SBY berharap agar pertemuan membawa kebaikan dan tak hanya membawa atau membahas politik praktis. Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Puan Maharani dan AHY hari ini bertemu di kawasan GBK, tak hanya saling puji keduanya, juga intens saudara membahas soal pemilu 2024. Benarkah ini ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan termasuk soal calon wakil presiden? Kami bahas sore hari ini bersama dengan Andreas Hugo Pareira, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan. Ada juga Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun yang nanti akan bergabung, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore Audrey. Pak Andre. Selamat sore Audrey. Oke, sore. Saya ke Pak Andre dulu, Mas Toto. Pak Andre, jadi benar ada kesepakatan antara Mbak Puan, Mas AHY soal Pilpres dan calon wakil presiden hari ini? Jadi ya pertama tentu pertemuan ini kan dari minggu lalu ketika Mbak Puan menyampaikan setelah Rakernas menyampaikan soal nama-nama bakal calon wakil presiden, termasuk menyebut juga nama Mas AHY sebagai ketua Partai Demokrat. Ini merespon aspirasi dari publik terhadap beliau, gitu, terhadap Mas AHY. Karena kita tahu bahwa ya bagaimana elektabilitas dan bagaimana kerja keras dari Mas AHY dalam membangun Partai Demokrat ini respon dari publik ini diapresiasi oleh PDI Perjuangan, ya, dan itu disampaikan secara terbuka oleh Mbak Puan. Dan kemudian dirancanglah pertemuan pada hari ini oleh Sekjen. Dan dalam pertemuan tadi ya kita lihat bahwa ini pertemuan antara dua pemimpin muda lah. Oke, jadi hasilnya apa Pak Andre? Nah, ada kesepakatan yang disampaikan tadi juga bahwa dari pertemuan ini kedua partai sepakat untuk ya kita jaga pemilu ini agar berjalan ya aman, damai, sesuai dengan prosedur jurdil, sehingga ya kita berharap bahwa ke depan terjadi suatu pemilihan umum yang demokratis seperti yang diharapkan oleh rakyat. Kalau soal cawapres, di pileg kita bersaing, tapi di kontestasi pilpres mungkin ada ruang-ruang di mana kita juga bisa bekerja sama di situ. Oke, bekerja sama termasuk soal masuk nama cawapres Mas AHY mendampingi Pak Ganjar? Ya, itu kan masuk di dalam pantauan ya radar PDI Perjuangan, kita tetap buka. Dan pertemuan hari ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi ini adalah pertemuan awal untuk membuka ruang dialog selanjutnya. Oke, Pak Andre, kalau misalnya tadi Mas AHY juga bilang ada pesan dari Pak SBY, nah apakah Mbak Puan ini juga membicarakan pesan dari Bu Mega ke Mas AHY? Ya, pesannya adalah ya kita melakukan pertemuan ini untuk membuka dialog, dan dialog hari ini adalah dialog awal untuk kemudian kita ya melakukan dialog selanjutnya gitu. Dan pertemuan hari ini luar biasa, artinya direspon bagus oleh teman-teman, baik oleh teman-teman Demokrat, teman-teman PDI Perjuangan dari fraksi, dan juga teman di DPP. Pas Sekjen sendiri hadir hari ini menemani Mbak Puan. Juga kita tahu bagaimana respon dari teman-teman pers. Suasana ini memberikan ya suasana yang lebih hangat, lebih kondusif untuk ya kita menghadapi pemilu ke depan ini. Oke. Nah hasilnya berarti nanti akan terbuka peluang dan sama-sama kalau tidak salah tadi akan lebih sering ya komunikasinya intens ya Pak Andre ya? Ya tentu dari sini kan ini ada ruang-ruang untuk berdialog, berdiskusi lebih
lebih intensif lagi ke depan. Oke, sambil kita menunggu dari Partai Demokrat, saya juga mau nanya ke Mas Toto deh. Mas Toto, sebenarnya apa sih arti bahwa akan ke depan lebih banyak bertemu lagi antara PDIP, Mbak Puan, dan juga Demokrat, Mas AHY? Apa maknanya? Ya maknanya bisa dua ya. Pertama itu bahasa bahwa ini bukan basa-basi politik, komunikasi akan dilakukan dalam kerangka yang lebih serius dan memang pasti dibutuhkan beberapa kali pertemuan ke depan. Kalau hanya sekali ketemu seperti pernah terjadi ya, Mbak Puan misalnya dengan Surya Paloh kan terbukti akhirnya itu hanya basa-basi politik. Tapi bisa juga maknanya sebaliknya, bahwa itu jawaban lain atau bahasa implisit dari tadi kami belum menemukan titik temu gitu. Artinya kita harus menyadari juga, tanda kutip ya, persepsi mengenai keretakan antar dua partai ini kan sudah 19 tahun lalu loh kalau kita bicara dimulai dari tahun 2004 misalnya. Dan tidak mungkin ketika berbicara mengenai sebuah kerjasama politik, apalagi terkait dengan pilpres, penentuan capres cawapres itu bisa masuk dalam diputuskan dalam satu pertemuan. Jadi saya tetap melihat ini sebuah awal yang baik dan saya setuju bahwa jangan sampai ini dihitungnya langsung dengan logika matematika. Mas AHY berbicara apakah saya bisa jadi cawapres atau tidak, lalu PDI Perjuangan berhitung apakah Ganjar punya pilihan paling tepat dengan AHY atau tidak. Ada nilai besar yang bisa didapatkan oleh kedua partai tentang rekonsiliasi dan cairnya hubungan mereka kepada konstituen masing-masing. Kenapa hal itu kita bahas, Mas Toto? Karena saya mau tanyakan ke Partai Demokrat nih. Karena sore ini kabarnya Partai Demokrat langsung ya menggelar rapat, betul, khusus untuk membahas pertemuan tadi pagi antara Mas AHY dan Mbak Puan, Bang Jansen. Bang Jansen kayaknya lupa speaker. Masih di-unmute, Bang, silakan. Gimana? Ya, jadi benar ya Bang ya, kalau misal sore hari ini Pak SBY menggelar dan juga Partai Demokrat menggelar rapat khusus untuk membahas pertemuan tadi pagi antara Mbak Puan dan Mas AHY. Oh, bukan rapat sebenarnya, tapi pas kebubaran dari pelataran tadi, kita kemudian dipanggil ke kediaman Mas AHY, itu dia. Jadi beliau kemudian regrouping kembali lah. Itu karena tadi pagi kita kan menemani beliau untuk bertemu dengan Mbak Puan dan teman-teman PDIP begitulah. Dan kesannya tadi sangat hangat begitu, sama seperti hangatnya cuaca Jakarta pagi tadi lah pertemuannya. Dan pertemuan ini akan terus menerus ya? Bukan hari ini aja ya, berarti Bang Jansen ya? Saya tidak tahu ini nanti akan mengalir sampai sejauh mana ya. Tetapi yang bisa saya lihat langsung, karena saya tadi kan hadir di pelataran, begitu juga Bang Andreas, begitulah ya, dan banyak teman-teman yang lain. Jadi pertemuan tadi itu berjalan seperti, sebagaimana disampaikan Mbak Puan, layaknya pertemuan kakak dan adik, begitulah. Jadi bahkan yang lupa dari sorotan media ya, ketika tadi Mas AHY dan Mbak Puan konferensi pers itu, di atas mereka itu sebenarnya ada merpati putih terbang-terbang. Artinya Bang Jansen. Ya, jadi kalau dikatakan semangatnya direkonsiliasi begitu, alam pun memang mengarah ke sana, begitulah. Kalau semangatnya rekonsiliasi, sepertinya alam ini mendukung. Pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab sama Bapak-Bapak. Betul nggak nanti peluang besar, semakin besar, bahwa radar Mas AHY ini akan masuk menjadi bacawa presnya Mas Ganjar semakin kuat? Nanti usai jeda Bapak-Bapak akan menjawab. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.